Kami iman kepada Tuhan daripada Harun dan Musa. Melihat kondisi semacam itu, Fir'aun tidak terima mereka orang-orang sihir tersebut disuruh kembali dan kemudian tidak mau rela memotong tangan dan kakinya dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Di patenio ditekuk tangannya sekitar para musim penting iman pada Allah. Beda dengan orang sekarang. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Mari kita tidak lupa selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita sekalian. Karena nikmat itu, maka pada pagi hari ini kita masih berkesempatan, masih mau dan mampu. Ada banyak orang mau tapi tidak mampu karena sakit. Kemudian ada mampu tapi tidak mampu karena Allah kemudian ditunjukin balik. Nah itu, oleh karena itu alhamdulillah kita ini termasuk orang yang mau dan mampu. Oleh karena itu mudah-mudahan rahmat Allah yang demikian besar ini bisa mengantarkan kita sebagai mukmin yang kafah, mukmin yang husnul khotimah, dan mukmin yang min ahlil jannah. Amin Allahumma. Minggu lalu atau pekan lalu telah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan pertempuran adu sekti antara Nabiullah Musa alaihissalam yang ditemani oleh Nabi Harun alaihissalam dengan para tukang sihir daripada Raja Fir'aun. Karena si para tukang sihirnya Raja Fir'aun ini kalah, maka kemudian dia beriman, amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami iman kepada Tuhan daripada Harun dan Musa. Melihat kondisi semacam itu, Fir'aun tidak terima mereka orang-orang sihir tersebut disuruh kembali dan kemudian tidak mau rela memotong tangan dan kakinya dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Di patenio ditekuk tangannya sekitar para musim penting iman pada Allah. Beda dengan orang sekarang yang kadang-kadang
dapat apa ya, mie, dapat beras, kemudian imannya dilepas, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dilepas. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, melihat posisi tukang sihir yang demikian itu dan kemudian yang kalah itu, maka berikutnya adalah Fir'aun merencanakan untuk menangkap dan menghancurkan, menyerang daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka dari itu malamnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darkan wa la takhsha fa'atbahum fir'aun bi junudihi fa'ghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum wa dhalla fir'aun qawmahu wa ma hada. Sadaqallahul azim. Setelah Fir'aun bersiap-siap menyerang daripada Nabi Musa, maka walaqad auhayna, dan sungguh kami Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu ila Musa kepada Nabi Musa. Apa itu wahyunya? An asri bi ibadi. Maka malam itu kemudian Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk pergi meninggalkan Mesir menuju ke utara, yang nanti akan sampai kepada, kalau utara terus pada zaman dulu antara benua Asia dengan benua Afrika itu ada tanah yang di situ tidak memisahkan, bisa dilewati dengan kaki, bisa dilewati dengan kendaraan dan seterusnya. Tetapi kemudian pada saat urusan Swiss itulah maka Afrika dan Asia kemudian terpisah dengan laut, tetapi bukan yang di sebelah dataran Sinai sana. Nabi Musa ini yang kemudian sekali lagi pada malam itu diperintahkan untuk pergi meninggalkan Mesir. Dan ketika Fir'aun ini sampai kepada rumah Nabi Musa, ternyata orang-orang dari Israel dan Nabi Musa sudah pergi tidak ada. Maka kemudian terjadilah pengejaran. Dan pada saat pengejaran itu Nabi Musa sudah sampai di tepi Laut Merah sekarang, terhalang oleh laut, sedangkan Musa terus mengejar. Maka fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Wahai Musa, firman Allah, pukulkan tongkatmu itu ke laut, ke laut, maka yabasa, dengan izin Allah laut tersebut menjadi kering, dan kemudian terciptalah satu jalan yang dalam hal ini ada riwayat jalan itu sampai 12 jalur kan sekarang, yang kelihatan enak, kelihatan merah bagus, maka larilah lewat itu Nabi Musa dan para pengikut-pengikutnya, yaitu kaum Bani Israel. Kemudian melihat semacam itu ketika Fir'aun sampai di tepi laut, itu melihat jalan dan
pas apa namanya Nabi Musa berikut kaum Bani Israel sudah sampai ke tengah. Nah kemudian dalam satu riwayat itu, nah apa namanya Fir'aun ini naik kuda jantan, nah kuda lagi ya tanah kuda lagi jantan. Nah kemudian pada dasarnya ketika itu si binatang ini enggan untuk diajak mengejar kepada Musa dan Nabi Musa dan Bani Israel yang berada di tengah. Karena apa? Karena penglihatan apa namanya manusia dengan binatang itu kadang lebih maksum daripada. Kalau Fir'aun tadi jadwalannya kan melihat bahwa itu jalan yang begitu bagus itu kira. Tetapi kuda melihat lain, maka mestinya kuda yang dijumpai dengan oleh Fir'aun ini enggak. Tapi dalam satu riwayat oleh malaikat Jibril itu di depan kuda keretanya si Fir'aun ini, malaikat Jibril memperlihatkan dengan naik kuda betina. Maka dari itu kemudian tidak bisa terkendalikan karena kuda lanang goyang dari itu. Saya ini ya akan menunggu ya, uang lanang goyang mau beda. Kemudian cara bos ini bedal si kuda itu tidak bisa dikendalikan itu ya, dan mengejar itu dan terjadilah semua perang dan semua tentaranya mengikuti Fir'aun ini. Dan ketika sampai di tengah dan dari Fatahu Fir'aun wa junudi fa'asyahum minal yati ma wasyahum. Ketika mengikuti Fir'aun dan tentaranya fa'asyahum minal yati ma wasyahum, kemudian Fir'aun ditenggelamkan di Kapiuk, itu kira-kira air laut yang kemudian mulai kembali. Pada saat ini ternyata Fir'aun itu pada dasarnya mengaku Tuhan, mengaku menguasai semua alam hanya karena apa egonya, kan kesombongannya. Pada dasarnya Fir'aun itu adalah ingin Fir'aun itu adalah percaya pada Tuhan, percaya pada Allah Subhanahu. Tapi karena kesombongannya lah, maka pada yang bersangkutan tidak mau beriman. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang tobat itu, alhamdulillah, tobat hanya dari mati saja. Orang keluar tobat, orang situ tobat sudah meninggal. Dan ada yang tobat kok ngarep, orang itu kan kok ngarep elek, bunine apik ngono. Kok ngarep apik, bunine apik ada. Kok ngarep elek, bunine apik ada. Dan sekali lagi, kok bunine apik, kok bunine tekan bunine elek itu akeh. Ya, nah itu kalau punya keinginan bagus itu jangan ditunda. Keinginan tobat jangan ditunda. Keinginan untuk berbuat sesuatu yang baik jangan nganggu aji musik. Ame jamaah musik. Ame sholat musik, sholat duhur misalnya musik jam 12. Engko nek jam setengah 1, jam setengah 1 kamu musik jam 1. Musik akhirnya juga demikian pula kita ingin tobat ketika nanti pada saat tua itu atau menjelang nanti. Maka dari itu ketika tenggelam semacam itu karpe itu ingin mengucapkan syahadat, ingin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi sedurunge mengucap sampai kepada la ilaha illallah, mulutnya Fir'aun ditambet lumpur kalau malaikat Jibril. Oleh karena itu kemudian Fir'aun ini dia tidak jadi husnul khotimah. Karena apa? Karena
tidak sampai mengucap kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, ini Bapak Ibu dan saudara, matilah di situ Fir'aun dan habislah di situ digulung air laut si Fir'aun dan tentaranya ini. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala jenazah Fir'aun ini tidak dihancurkan, melainkan diawetkan atau diberi dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke darat untuk pembelajaran orang-orang setelah Fir'aun itu. Maka sampai dengan sekarang kemudian ditemukan dan dimumi, serta sampai dengan sekarang jenazah Fir'aun itu masih ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, matilah Fir'aun dan tentaranya. Dengan demikian berarti tamatlah riwayat daripada Raja Fir'aun yang demikian hebatnya, yang demikian congkaknya, namanya manusia tetap manusia. Pasti musuh yang Allah ini sehebat apapun manusia pasti akan ada waktunya lemah. Dulu lemah, kemudian kuat, kemudian akan menjadi lemah. Dulu tidak ada, kemudian menjadi ada, dan kemudian menjadi tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu dari kisah ini yang paling utama hendaknya saya ulangi bahwa kalau kita ingin berbuat baik, jangan ditunda. Kalau ingin kita mau sesuatu yang berharap itu Allah, jangan ditunda-tunda. Yang penting kita habiskan, kita serang. Apabila ada kita keserang daripada aji untuk sik, aji untuk sik, untuk entek tahu nih terus sesuai ya. Oleh karena itu alhamdulillah awak piyambak kita sekalian ini menjadi orang-orang yang insya Allah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan menjadi orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.